Saudara-saudaraku, Bina Iman kali ini akan mengambil dari kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 7-9 dengan judul Sia-sia mencari kekekalan di luar Tuhan. Demikian firman Tuhan, Pengkhotbah 6 ayat 7, segala jeripayah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Salomo. Namun ketika dia menuliskan kitab Pengkhotbah, dia sedang ada di dalam keadaan jatuh dalam dosa atau dia meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia punya istri plus gudik-gudiknya itu sejumlah 1000. Dan masing-masing istrinya itu akan membawa kepercayaan, membawa agamanya masing-masing. Sehingga Raja Salomo terpengaruh dan ikut-ikutan menyembah ilah-ilah asing atau ilah-ilah dari istri-istrinya. Saudara, ini pelajaran penting bagi kita. Awas, komunitas kita itu bisa menyeret kita kepada kemurtatan. Karena itu, saudara-saudara, mari kita perhatikan komunitas kita, jauhi komunitas yang tidak mendorong kita untuk dekat dengan Tuhan, malah menyeret kita menjauh daripada Tuhan. Karena itu, jauhilah komunitas-komunitas yang semacam itu, karena sudah ada contoh, yaitu Raja Salomo. Nah, ketika Raja Salomo meninggalkan Tuhan, rohnya itu dia terpisah daripada Tuhan. Padahal ini adalah penting, karena apa? Karena manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Artinya manusia itu perlu rohnya itu diberi makanan dari perkataan, dari firman Tuhan. Dan karena Salomo terputus hubungannya dengan Tuhan, maka dia tidak mendapatkan asupan makanan untuk rohnya. Dan apa akibatnya kalau orang demikian itu? Nah, akibatnya, saudaraku, seperti ayat yang ke-7, dia berkata, segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Orang yang terputus dari Tuhan, otomatis dia akan mencari hal yang sia-sia atau hal yang fana. Karena dia tidak punya akses lagi kepada Tuhan. Maka yang dia cari itu adalah hal yang jasmania. Karena itu dia berkata, segala jeripaya manusia adalah untuk mulutnya. Artinya untuk kehidupan jasmaninya saja. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-8, karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Saudara, orang yang meninggalkan Tuhan itu baik entah dia ini orang berhikmat atau orang bodoh, semuanya itu tidak membuat satu perbedaan. Karena apa? Karena baik orang berhikmat dan orang bodoh, kalau dia terputus hubungan dengan Tuhan, maka dua-duanya hanya mencari hal yang sia-sia atau hal yang fana saja. Dan mereka tidak bisa memiliki hubungan dengan Tuhan karena mereka terpisah dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, Pengkhotbah 6 ayat 9, lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu, itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, orang yang menjauh atau terpisah daripada Tuhan, dia akan berpikir, lebih baik aku diam saja. Diam saja pun itu tidak akan membawa atau tidak akan memberikan kekekalan. Marilah saudaraku, kita belajar daripada kitab Pengkhotbah. Hati-hati, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan atau bahkan menolak Tuhan. Demikian Bina Iman kali ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.